alasan kenapa sih Ratu Adil itu menjaga setinggil istananya? Kenapa sih Ratu Adil begitu memperhatikan setinggil istananya? Perlu diketahui ya, yang namanya setinggil itu adalah ruang pertemuan, dimana Ratu Adil dengan pribadi lainnya nanti akan bertemu merapatnya tuh ke setinggil, dimana Ratu Adil pun bersantai dan mengamat-amati memberi penilaian sesuatu itu juga dari setinggil. Ratu Adil itu di setinggil itu hanya 5 orang. 5 orang menjadi tokoh utama di setinggil, dan kelima-limanya bisa memberikan pendapat mereka masing-masing tanpa kaca benggala, tanpa meripat sewu. Mereka akan semuanya akan tahu semua yang terjadi di alam nyata dan di alam gaib. Mereka semua tahu apa saja yang terjadi di alam nyata dan apa saja yang terjadi di alam gaib, tanpa bantuan alat bantu, tanpa pusaka. Mereka tahu tanpa kaca benggala, tanpa meripat sewu, tanpa cermin lampen atau yang lainnya. Mereka tahu apa saja yang terjadi di alam nyata dan terjadi di alam gaib. Dengan mata telanjang mereka tahu. Mereka mengetahui semuanya. Dan mereka selalu memberikan penilaian. Dan akan sangat bahagianya, akan sangat beruntung bila mana ada pusaka yang dipergunakan di istana Ratu Adil secara pribadi, bersama-sama dengan keempat pribadi yang lainnya. Karena tanpa alat bantu, tanpa pusaka, Ratu Adil dan yang keempat lainnya itu, mereka semua sudah tahu apa saja yang terjadi di alam nyata dan apa saja yang terjadi di alam gaib. Dimana mereka berlima bersama Ratu Adil itu semuanya mempunyai kekuasaan penuh, leluasa atas apa saja. Dimana Ratu Adil itu nanti akan selalu menjaga setinggilnya, karena setinggil itu tempat berkumpulnya Ratu Adil dan pribadi-pribadi lainnya, tempat dimana mereka itu bersama memberikan penilaian, memberikan masukan, dan yang lainnya. Ratu Adil nggak mau setinggil istana yang dia buat itu kotor, apalagi kotor oleh darah. Karena itu tempat suci, tempat yang harus bersih, terhindar dari segala noda dunia, terhindar dari segala ambisi para makhluk gaib yang ada di alam gaib. Istana Ratu Adil itu istana suci, bukan seperti istana-istana yang ada di alam gaib lainnya. Istana yang dibangun Ratu Adil secara khusus itu adalah istana suci, tidak boleh dikotori oleh segala ambisi, segala hawa nafsu atau darah. Kalau Ratu Adil tidak menginginkan bertemu dengan siapapun, maka tidak akan ada satupun makhluk yang bisa sampai ke istana Ratu Adil. Semua makhluk yang mau ke istana Ratu Adil hanya selalu berjalan di alam gaib, nggak bisa sampai ke istana Ratu Adil. Karena apa? Mereka tidak mendapatkan izin, tidak mendapatkan restu dari Ratu Adil. Dimana istana Ratu Adil itu adalah istana suci, istana kudus, tidak boleh dikotori oleh makhluk-makhluk yang ada di alam gaib maupun makhluk-makhluk yang ada di alam nyata. Mereka tidak perlu datang ke istana Ratu Adil. Nantinya dari bagian-bagian pribadi Ratu Adil, dari anggota Ratu Adil itu juga akan ada yang seliwar-seliwar ke alam gaib, ke alam nyata. Jadi mereka nggak perlu datang ke istana Ratu Adil dan belum tentu bisa datang ke istana Ratu Adil. Mereka belum tentu mampu dan sanggup datang ke istana Ratu Adil. Biarlah Ratu Adil dan anggotanya yang selalu seliwar-seliwar ke alam gaib dan ke alam nyata, membantu, memberikan jawaban, dan lainnya. Mereka nggak perlu datang langsung ke istana Ratu Adil, karena lagi pula Ratu Adil juga nggak mau diganggu oleh makhluk-makhluk yang memang dia itu asal usulnya tuh nggak dari istana itu.
biarlah orang-orang yang diizinkan Ratu Adil, orang-orang yang dipilih Ratu Adil yang sanggup masuk ke istana itu. Ya, itulah luar biasanya Ratu Adil, di mana Stinggil itu sebagai tempat pertemuan, di mana tempat pertemuan Ratu Adil dan pribadi-pribadi lainnya. Ratu Adil lebih suka ketenangan, kedamaian, tenteram. Ratu Adil itu suka kedamaian, ketenangan. Ratu Adil nggak suka perkelahian, nggak suka keributan. Yang Ratu Adil sukai adalah ketenangan, kedamaian, keheningan. Dan Ratu Adil bersama pribadi lainnya, mereka akan mengurus semuanya. Dan itu jauh sudah lebih dari sekedar cukup, lebih dari sekedar mampu untuk mengurus alam gaib dan alam nyata. Di mana Ratu Adil nanti juga akan membangun, akan punya istana bidadari, akan punya istana pertapaan, akan punya istana atau alam khusus yang dibangun untuk orang-orang yang jiwanya putih. Selama hidupnya selalu berbuat baik, dia akan masuk surganya Ratu Adil. Ratu Adil akan membuat alam khusus bagi mereka, supaya mereka menikmati kehidupan mereka. Ratu Adil juga akan menyiapkan para pelayan untuk melayani para pertapan yang terbangun dari pertapannya. Bila mana dia ingin menikmati indahnya bumi, bila dia punya keperluan di luar, maka dia akan dilayani. Dan Ratu Adil punya istana bidadari sebagai hadiah wanita-wanita yang suci, yang hatinya bersih. Dia akan diberi selendang sakti yang mampu membuatnya sampai ke surga para bidadari, dimana nanti juga akan dipimpin oleh ibu para bidadari. Dan pertapan itu akan dijaga ketat oleh pasukan Ratu Adil. Ya, itulah lah. Dan Ratu Adil juga akan membangun beberapa istana lainnya, dimana itu semuanya adalah fasilitas atau hadiah bagi mereka yang dikehendaki Ratu Adil. Itu adalah hadiah bagi mereka yang diingini Ratu Adil, dikehendaki Ratu Adil. Itulah kilasan video kali ini, dimana tidak akan ada satupun makhluk yang bisa sampai ke istana Ratu Adil tanpa izin Ratu Adil. Kalau dia mau datang ke istana Ratu Adil tanpa izin Ratu Adil, dia hanya akan selamanya berjalan-jalan di alam gaib, tidak bisa sampai ke istana Ratu Adil. Hanya atas izin Ratu Adil mereka sampai. Mereka nggak perlu datang ke istana Ratu Adil, biarlah Ratu Adil dan pribadi-pribadi lainnya itu yang datang kepada mereka. Biarlah Ratu Adil sendiri dan pribadi lainnya yang datang ke alam gaib dan datang ke alam manusia. Mereka nggak perlu repot-repot datang ke istana Ratu Adil dan lainnya. Itulah kilasan video kali ini. Jangan lupa klik like dan subscribe video ini.